Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ganyar dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kegiatan pelatihan kompetensi tipe C tahun 2024. Jenis kompetensi yaitu pengelolaan kontrak untuk pembuatan dokumen pengadaan langsung dan form SPK. Sebagaimana buku kerja studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi PPJP, di sana termuat rencana pengadaan jamuan makan atau konsumsi snack untuk kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di kota X, sebagaimana tergambar bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei tahun 2024. Di sana terdapat beberapa penyedia yang telah terdaftar, diantaranya yaitu sebagaimana tergambar di sini ada CPA, kemudian CPB, CPC, kemudian CPD dan CPE. Kemudian ada beberapa informasi terkait dengan data kontrak tahun 2023. Di sana mencantumkan data jumlah pengadaan jamuan makan sebagaimana tersebut untuk tahun 2023, yaitu sebesar nasi kotak 44.000, kemudian snack sebesar 22.500, dan juga ada data standar satuan harga tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur untuk jamuan makan minum. Sebagaimana data tersebut, saya akan mencoba dikonversikan ke pembuatan dokumen pengadaan langsung dan berita acara pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil sebagaimana tergambar di sini. Ini kegiatan pembuatan berita acara ini berdasarkan nomor PPJ tahun PPJ 33 Dinkes 5 tahun 2024. Di sini digambarkan untuk kode paket, nomornya 123456. Nama paket di sini adalah jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nilai total HPS sebagaimana form dalam penyusunan harga perkiraan sendiri, didapati harga untuk HPS tersebut yaitu Rp136.500.000. Metode pemilihan pengadaan langsung, kemudian pembuatan penawaran yaitu meliputi evaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga. Dari data penyedia yang sebagaimana tadi digambarkan dalam buku kerja, ada beberapa penyedia yang dimulai dari CPA, CPB, CPC sampai CPD. Berdasarkan hasil evaluasi, kami dapatkan bahwa CPE itu lulus evaluasi administrasi. Kemudian dalam hal teknis, CPE telah dinyatakan lulus. Kemudian evaluasi harga atau biaya, CPE yang diketahui oleh Direktur Pak Ahmad itu telah memenuhi syarat dan lulus dalam
hal evaluasi biaya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari hasil negosiasi antara Direktur CP Ahmad, Direktur Pak Ahmad yang membawa CPE, disepakati bahwa hasil negosiasi biaya tersebut yaitu penawaran sebesar 126 juta rupiah. Dengan nilai penawaran terkoreksi masih tetap 126 juta rupiah, nilai negosiasi biaya 126 juta rupiah. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tertanda pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota X. Bapak Ibu, dari gambaran berita acara tersebut, kami mencoba mengkonversikan ke formulir SPK. Sebagaimana tergambar di sini, SPK ini dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian nomor dan tanggal SPK nomor 600 garing PPK garing Dinkes garing 5 garing 2024 tanggal 8 Mei tahun 2024. Nama PPK atau KPA yaitu Ibu Winnie Handayani. Nama penyedia CPE beralamat di Kota X. Paket pengadaan yaitu pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dengan surat undangan pengadaan langsung nomor 20 garing PL garing PP garing Dinkes garing 5 garing 2024 tanggal 2 Mei tahun 2024. Berita acara hasil pengadaan langsung nomor PPJ titik 33 garis miring Dinkes garing 5 garing 2024 tanggal 6 Mei tahun 2024. Sumber dana yang dialokasikan yaitu bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota X. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar 126 juta rupiah. Jenis kontrak yaitu kontrak lumsum dengan perkiraan atau dengan asumsi bahwa pengadaan ini bersifat pasti untuk pekerjaan dan jumlahnya bersifat pasti, maka kami bersepakat untuk jenis kontrak yang diterapkan yaitu jenis kontrak lamsam. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini waktu pelaksanaannya yaitu 1 hari kerja tanggal 18 Mei tahun 2024. SPK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk penyedia ditandatangani oleh Direktur CPE yaitu Pak Ahmad. Kemudian untuk PPK-nya ditandatangani oleh Ibu Winnie Handayani dengan NIP 1972 12 19 1999 03 1005. Bapak Ibu tadi sebuah gambaran singkat tentang SPK yang disertai dengan syarat umum. Kami informasikan bahwa syarat umum yang telah dibuat oleh kami meliputi 1. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan,
penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, dan harga yang tercantum dalam SPK. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut. Sebagaimana buku kerja tadi, bahwa ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan atau dibuat SPK-nya, yaitu salah satunya yaitu menyediakan jasa catering jamuan untuk rapat penyuluhan berupa makan siang, nasi kotak untuk 1 hari. Kedua, kudapan atau snack untuk 1 kali sehari. Spesifikasi pekerjaan, kuantitas barang, menyediakan jamuan untuk rapat berupa nasi kotak untuk makan siang dan kudapan atau snack 1 kali untuk kegiatan rapat dan penyuluhan untuk 10 kecamatan di Kota X dengan rincian sebagai berikut, yaitu nomor 1 Kecamatan A, jumlah peserta atau ibu hamilnya 100 orang, kemudian nomor 2 Kecamatan B 150 orang, Kecamatan C 120 orang, Kecamatan D 200 orang, Kecamatan E 250 orang, Kecamatan F 300 orang, Kecamatan G 180 orang, Kecamatan H 220 orang, Kecamatan I 330 orang, Kecamatan J 250 orang, jumlah seluruh peserta yaitu berjumlah 2.100 orang. Kualitas yang diperlukan untuk jamuan makan atau minum yaitu A, makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani yang meliputi ikan, ayam, sapi yang halal minimal berat 100 gram. Lauk nabati yang meliputi tempe, tahu, bakwan, dan sayur perkedel. Dan ditambah buah yang meliputi pisang, jeruk, atau semangka. Kudapan snack terdiri dari 3 jenis, yaitu untuk makanan manis, asin, dan rebus. Ditambah dengan air mineral ukuran 300 ml untuk kemasannya berupa box yang tahan air. Itu mungkin kualitas. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan 1 hari, tanggal 18 Mei tahun 2024. Kemudian layanan pengiriman dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack. Yang terjadwal bahwa pemberian makan itu untuk makan siang itu jam 12.00, kemudian untuk kudapan atau snack yaitu jam 10 pagi. Layanan yang diperlukan yaitu personel 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi di 10 kecamatan tersebut. Kemudian hukum yang berlaku. Keabsahan interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 3. Harga SPK. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi apabila dipersyaratkan. Rincian SPK sesuai dengan perincian yang tercantum dalam daftar kualitas dan harga. Hak kepemilikan, PPK berhak atas kepemilikan semua barang bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir, atau jika tidak diperlukan oleh penyedia, semua
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. Cacat mutu, penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak. Maaf, cacat mutu PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan PPK. Yang ditemukan, PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Kemudian perpajakan, penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan kepada hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. Pengalihan dan atau subkontrak. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mengsubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, merger, atau akibat lainnya. Jadwal SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai bekerja. Waktu pelaksana SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. Asuransi. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk melaksanakan pekerjaan. Atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat pekerjanya dan besaran asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. Penanggung jawab risiko. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas kehilangan, kerugian, dan denda gugatan atau tuntutan hukum. Itu klausul tentang penanggungan dan risiko. Salah satunya yaitu apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan, maka penyedia berkewajiban menanggung risiko tersebut. Sebagaimana risiko tersebut, mungkin dalam hal pengadaan jamuan makan ini untuk kegiatan penyuluhan pencegahan stunting di 10 kecamatan di kota X, mungkin akan terjadi atau kemungkinan besar akan timbul resiko, yaitu potensinya yaitu terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Itu potensi yang kemungkinan terjadi dalam pengadaan jamuan untuk kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Yang kedua, potensi terjadinya yang akan timbul yaitu tidak ada petugas yang standby di tempat
kegiatan. Mitigasi resiko tersebut, satu, pengiriman dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack. Dua, personil satu orang petugas catering harus standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan di 10 kecamatan. Pengawasan dan pemeriksaan. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia. Laporan hasil pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selamat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian diserahkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi, maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Serah terima pekerjaan. Setelah serah terima pekerjaan dilakukan, yaitu setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan serah terima kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. B. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. C. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan atau tim teknis. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikan atas perintah PPK. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK. Jaminan bebas cacat, mutu atau garansi, PPK dibantu tim staf teknis menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu selama pelaksanaan pekerjaan. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban memperbaiki, mengganti, dan atau melengkapi barang-barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu mungkin klausul tentang tentang jaminan bebas cacat mutu dan garansi, kemudian penghentian dan pemutusan SPK. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Dalam keadaan kahar itu mungkin bisa diterjemahkan adalah keadaan yang tidak atau di luar kekuasaan manusia. Di antaranya terjadi bencana alam atau terjadi perang. Itu mungkin dalam kategori kahar. Itu untuk dalam hal penghentian dan pemutusan SPK, salah satunya telah disebutkan di atas, yaitu karena terjadi kahar, dan ini ada beberapa
apa namanya klausul yang eh, memungkinkan potensi terjadinya penghentian dan pemutusan SPK. Kemudian pembayaran, dalam hal pembayaran, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Dua, pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus. Pembayaran harus dipotong denda apabila ada pajak dan uang retensi. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara serah terima hasil pekerjaan ditandatangani. PPK dalam kurun waktu 7 hari setelah pengajuan permintaan pembayaran dan penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat peneratangan surat perintah membayar atau PPSPM. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam penghitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan penghitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang terjadi perselisihan. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan apabila PPK dan PPK serta penyedia berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau hubungan dengan SPK. Ini atau interprestasi selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri di wilayah hukum Republik Indonesia. Larangan. Larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil Satuan Kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan apa namanya penyusunan SPK yang dilanjutkan dengan syarat umum dalam surat perintah kerja ini untuk memenuhi tugas dalam hal pembuatan dokumen pengadaan langsung dan POM SPK dalam kegiatan pelatihan kompetensi tipe C tahun 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.